bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu Maria Magdalena pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari para murid ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ketika mereka kembali dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Ada istilah yang seringkali dipakai, barangkali Bapak Ibu saudara-saudara pernah mendengarkannya atau menggunakannya. Begini kalimat itu, kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Ya. Kata-kata itu kerap dipakai akhir-akhir ini ketika terjadi perdebatan siapa yang benar dan siapa yang salah itu kan. Kalau orang merasa tertindas, merasa benar, yakin benar, lalu kata-kata itu dipakai untuk menguatkan katakanlah perjuangan mereka. Karena punya keyakinan kebenaran milik kita, maka punya keyakinan pula kebenaran akan menemukan jalannya sendiri, entah kapan, entah bagaimana. Kurang lebih seperti itu. Yang ingin saya katakan adalah setiap orang berhak mengklaim kebenaran dari A sampai Z, dari yang kecil sampai yang besar, dari yang remeh-temeh sampai hal yang mendasar, prinsipil. Bacaan-bacaan hari ini mengarahkan kita pada permenungan soal kebenaran. Kisah para rasul yang dibungkam karena mewartakan isi kebenaran. Toh isi kebenaran itu tidak sirna. Maka kisah bacaan pertama tadi, betapa mereka pengen dibungkam supaya tidak mewartakan karya-karya mereka, kisah-kisah mukjizat mereka, orang lumpuh mereka sembuhkan, dan mereka mewartakan ada kebangkitan atas nama Yesus. Karena kuasa Yesus yang bangkit, ada kesembuhan, ada mukjizat. Nah, orang-orang pada waktu itu ada yang percaya, bahkan kitab suci menyebut 5.000 laki-laki mulai percaya. Tetapi yang kebakaran jenggot adalah para pemimpin-pemimpin agama, mereka yang disebut dengan tokoh-tokoh. Maka mereka dibungkam supaya jangan sampai mengajarkan agama baru, kalau saya menyebutnya, aliran baru saya menyebutnya, yakni dalam nama Yesus. Mereka dengan gigih berani mengatakan tidak mungkin kami tidak berkata-kata karena kami telah melihatnya. Maka tadi disebut begini, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Itulah iman mereka. Dan Yesus dalam bacaan Injil pesan dengan jelas, amanat agung, pergilah, wartakanlah kepada segala bangsa, segala makhluk, tentang apa isi kebenaran itu, apa
Yesus bangkit. Dari kuasa kebangkitan Yesus itulah banyak orang yang disembuhkan dan memiliki harapan hidup sesudah kematian. Moga-moga kita yang mengimani Kristus 2000 tahun kemudian sesudah Yesus bangkit tetap berani mewartakan isi kebenaran itu. Dalam kuasa Yesus ada kehidupan, ada penyembuhan, ada harapan, ada banyak hal yang tidak dipikirkan oleh manusia tapi bisa terjadi yang baik. Semoga harapan ini tidak pernah padam. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.